Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rian Purnama Aji. Saya mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan uji validitas dan uji hipotesis untuk menyelesaikan UAS mata kuliah statistika saya, Budian Indriani, SPD MM, selaku dosen pengajar mata kuliah statistika. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian apa itu uji validitas dan uji hipotesis. Nah, di sini saya akan menjelaskan uji validitas, yaitu merupakan kemampuan instrumen mengukur apa yang harus diukur. Validitas itu bermakna juga tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, tingkat presisi suatu alat ukur mengukur objek entitas yang diukur. Sedangkan menurut para ahlinya, validitas itu berasal dari validity, yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya menurut Azwar tahun 1986. Sedangkan uji hipotesis korelasi merupakan analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan dan mengetahui arah hubungan antara dua variabel penelitian. Menurut Lin, Marshall, Wheaton 2008, korelasi merupakan sekumpulan teknik untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Gagasan dasar dari analisis adalah yaitu melaporkan hubungan antar dua variabel. Di sini saya telah membuat kuesioner. Di sini hasil jawaban kuesioner saya. Di sini saya membuat tema analisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta. Di sini saya membuat pernyataan ada 6. Di sini yaitu ada profesionalisme staf memberikan informasi, yaitu lalu ada informasi perkuliahan oleh dosen, kecepatan pelayanan Politeknik Setiawan Jakarta, saya merasa nyaman dengan pelayanan Politeknik Setiawan Jakarta, di mana ini adalah kepuasan, pernyataan untuk kepuasan. Di sini pelayanan yang diberikan Politeknik Setiawan Jakarta membuat saya merasa senang, itu pun seperti sama variabel kepuasan. Saya telah mendapatkan informasi yang jelas. Ini juga termasuk variabel kepuasan. Selanjutnya, setelah itu saya di sini responden yang telah mengisi totalnya adalah 31 orang, 31 responden yang telah mengisi. Nah, di sini rata-rata di sini saya telah membuat sangat setuju, yaitu yang saya singkat menjadi SS. Sangat setuju dan value-nya 4. Dan setuju saya singkat menjadi S dan value-nya adalah 3. Dan tidak setuju saya singkat menjadi tidak setuju, value-nya adalah 2. Dan ada sangat tidak setuju dan saya singkat jadi STS, yaitu value-nya 1. Apabila kalian menambahkan ragu-ragu, jadi value-nya diubah lagi. Sangat setuju adalah 5, setuju adalah 4, dan ragu-ragu adalah 3, dan seterusnya. Di sini saya telah menjawab nih. Jadi nanti pada ini setuju-setuju ini kita ubah menjadi angka, kita ubah menjadi value, yaitu 3. Dan di sini setelah saya ubah semuanya menjadi nilai, yaitu di sini 3 itu bermakna dari responden pertama saya menjawab setuju-setuju, dan di sini ada total dari X, yaitu dari pernyataan pertama, respon pertama saya telah menjawab yaitu setuju, dan hasilnya adalah 9 pada total X. Dan pada responden kedua, di sini ada dia menjawab sangat setuju, dan sangat setuju. Dan di mana penjelasan itu adalah kita ubah menjadi angka, yaitu 4, 4, dan 4. Baru kita totalkan. Di sini totalnya adalah khusus X doang ya. Baru nanti kita bahas Y. Nah, begitupun seterusnya. Di sini ada 4, 4, 4. Di
penjelasan makna dari 4 ini adalah dia menjawab sangat setuju. Maka dari itu kita ubah menjadi 4. Itu pun seterusnya. Di sini Y, mengapa X dan Y itu tidak saya satukan di totalnya? Karena saya di sini akan kualitas dan kepuasan terhadap mahasiswa itu saling berhubungan, makanya jadi saya tidak satukan. Jadi di sini pada responden pertama saya dia menjawab 3, yang maka dari itu dia menjawab setuju, dan di pernyataan Y2 pun juga sama, dia menjawab setuju, dan Y3 dia pun juga menjawab setuju. Nah, jadi total Y-nya 9. Nah, sedangkan responden kedua dia tuh menjawab sangat setuju, maka dari itu dia nilainya 4, dan dia sangat setuju 4, dan Y3 juga 4, dia sangat setuju. Berarti di sini 3. Nah, kalau 3 tuh saya sudah jelaskan, yaitu jawabnya setuju. Nah, jika kalian sudah memasukkan setuju-setuju tadi, kalian ubah menjadi angka ini, baru kalian totalkan seperti ini, lalu kalian pencet sama aja. Nah, nanti akan muncul semuanya, dan itu pun juga sama dengan Y. Di sini saya langsung saja akan menjelaskan lebih lanjut ke SPSS. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan di SPSS. Di sini ketika kita membuka SPSS, kita muncul ke data view, tapi kita jangan mengisi di data view, tapi kita akan mengisi di variabel view-nya. Nah, di sini kita tuliskan saja X1. X1 itu pernyataan pertama, X2, X3, lalu total X. Nah, setelah itu kita menjawab Y1 untuk kepuasan, Y2 dan Y3, baru jawab total Y. Setelah seperti ini, maka desimalnya harus diubah untuk menjadi 0 ya. Nah, kita tidak pakai juga, kita ubah menjadi 0 semuanya. Nah, setelah itu kita masukkan value-nya yang tadi, yang sangat setuju itu adalah 4, yaitu labelnya SS, karena kita sangat setuju itu kita singkat jadi SS. Nah, 3 kita singkat setuju menjadi S, dan 2 tidak setuju kita singkat menjadi TS, dan 1 kita singkat menjadi tidak setuju itu kita singkat jadi STS. Nah, setelah itu kita pencet oke saja. Ini kita copy saja. Ini kita copy, kita paste di pernyataan ya, kecuali di total. Kalau di total tuh jangan kalian masukkan, kalian diamkan saja, jangan di kotak-atik. Jadi di sini kita ubah aja menjadi semua kita paste kecuali total X maupun total Y. Nah, setelah itu kita rapikan ke center semua. Kita rapikan. Nah, setelah itu nih kita untuk lebih mudahnya kita ubah aja ke skala ya. Kalau ini ke nominal, skala baru nominal. Nah, setelah itu kita saja ke data view. Nah, pada di kali ini data view tampilannya seperti ini. Apabila kita sudah membuat di variable view-nya, maka tampilannya seperti ini. Kita masukkan saja yang di Excel itu ke SPSS-nya. Nah, di sini kita masukkan saja, kita tarik dari X1 sampai ke ujung Y, total Y. Nah, habis itu kita Ctrl+C, baru pindahkan ke
SPS-nya, baru kita paste. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Apabila kalian sudah mengcopy data kalian yang di Excel ke SPSS. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas, yaitu kita pencet ke analisis. Yaitu setelah kita melakukan analisis, yaitu kita ke korelasi, lalu kita ke bivariate. Nah, ini kita masukkan saja semuanya. Masukkan saja. Nah, ini kita masukkan saja. Kalau saya pindahkan aja. Nah, habis itu kita pencet saja oke langsung. Nah, ketika kalian sudah muncul data-datanya, maka tampilannya seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa datanya signifikan. Karena kenapa? Karena di sini terlihat bintang-bintang atau bintang-bintang di atas angkanya. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai korelasi bivariate ini atau uji validitas, saya akan menjelaskannya di Excel, di Word. Nah, di sini uji validitas untuk membaca Airtable, kita perlu menentukan terlebih dahulu nilai DF-nya, degree of freedom-nya, dan taraf signifikansinya. Adapun nilai DF-nya atau degree of freedom-nya diperoleh dengan rumus DF N dikurang 2, di mana N itu adalah jumlah kasusnya atau jumlah respondennya itu ada berapa, baru kita kurangkan 2. Di sini kan saya respondennya ada 31 ya, dan maka 31 itu kita kurangkan dengan DF-nya yaitu 2, maka DF-nya adalah 29. Nah, selanjutnya kita tuh perlu memperhatikan yang tabel di bawah ini. Pada di nomor ke-29 di sig-nya itu 0,05. Nah, di sini kan sudah terlihat ya. Di sini terlihat saya menggunakan SIG 0,05 di keurutan 29, yaitu 0,355 046, atau kita singkat saja 0,355. Nah, setelah itu ini hasil data saya yang telah saya uji korelasi ya, uji validitas. Nah, di sini ternyata data-data tersebut tuh sudah di atas 0,355. Yang saya hijaukan ini datanya sudah di atas 0,355 atau SIP-nya di atas 0,55. Dan begitupun juga 0,89, 0,77 nih semuanya sudah dinyatakan valid. Di sini juga sudah dinyatakan valid karena dia di atas 0,355. Namun di data saya kali ini ada satu yang tidak valid. Karena kenapa? Pada Y3 ini data tersebut tidak di atas 0,355. Dia masih di bawah 0,355 yaitu 0,236. Jadi data tersebut tidak valid. Selanjutnya kita akan menjelaskan reliabilitasnya. Kita lanjutkan saja ke SPSS-nya. Nah, kita masih menggunakan yang data ini yang kalian sudah ekspor dari Excel ke SPSS. Selanjutnya kita akan mencari ke analisis, yaitu melalui langsung ke skala, baru ke reliability analysis. Nah, kita pencet saja semuanya. Ini kita masukkan saja semuanya, baru kita ekspor. Nah, ini modelnya alpha ya, baru langsung ke oke. Kita pencet saja oke. Nah, di kali ini datanya ini reliability statistiknya kita harus lihat Cron Batch Alpha, yang dimana Cron Batch Alpha ini data saya kali ini di atas 0,355, maka dinyatakan data saya reliabil. Kita store reliabil
atau dinyatakan valid signifikan. Nah, di sini kita hanya melihat ini Cronbach's alpha yaitu 0,886, padahal di SIG-nya 0,55 adalah 0,355. Jadi data kali ini saya dinyatakan valid. Setelah kita melakukan uji validitas, kita akan menjelaskan uji hipotesis. Apa sih uji hipotesis itu? Nah, di sini kita langsung saja ke SPSS. Ketika kita membuka SPSS, kita harus perlu mengisikannya di variable view terlebih dahulu. Nah, di sini saya tidak caranya tidak sama seperti uji validitas, tapi hampir sama lah. Di sini kita ketikkan saja kualitas. Di sini kepuasan. Ya. Setelah itu kita lakukan label. Kita berikan nama kualitas pelayanan. Misalnya ya, kualitas pelayanan, karena kuesioner saya tentang pelayanan ya, akhirnya kualitas saya pelayanan. Di sini kepuasan mahasiswa untuk siswa. Nah, setelah itu value-nya kita tidak perlu isi. Nah, di sini tidak perlu isi, hanya label saja yang diisi, tapi desimal ini kita ubah menjadi 0 dan kepuasannya kita menjadi 1, 0,1. Di sini kita ubah center. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, di sini hanya seperti ini. Nah, kali ini saya akan mengcopy yang totalnya saja, total X dan total Y. Total X itu diperuntukkan untuk kualitas dan total Y itu diperuntukkan untuk kepuasan. Nah, di sini saya akan mengcopy-nya, yaitu saya paste. Nah, di sini sudah, lalu saya akan mengcopy di total Y-nya. Total Y saya copy, lalu saya pindahkan ke SPSS. Selanjutnya saya taruh di kepuasan, yaitu kita paste saja langsung. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita langsung saja kita analisis. Ini sama saja ya, ke analisis itu kita korelasi lagi, baru ke bivariate. Hanya saja variabel V-nya kita beda, yaitu coefficient kepuasan. Nah, di sini kita masukkan aja semuanya. Nah, setelah kita masukkan, baru kita lihat data-datanya. Nah, kita tunggu. Jika kalian sudah keluar seperti ini, berarti tandanya sudah signifikan karena ada bintang-bintangnya. Namun di data kali ini dalam pengambilan keputusan tuh sebenarnya ada dua ya, di dalam hipotesis korelasi. Nah, dalam pengambilan keputusan, jika nilai R hitung lebih dari nilai R tabel tuh nilai ini ya, ini tuh dinamakan nilai R table. Nah, jika nilai R hitung lebih dari nilai R table, ya, artinya terdapat korelasi antar variabel. Nah, jika nilai R hitung kita kurang dari nilai R table, berarti tidak terdapat korelasi antar variabel penelitian. Nah, tapi kita juga bisa dilihat itu dari SIG-nya. Apabila SIG kita kurang dari 0,05, terdapat yaitu tandanya terdapat korelasi antar variabel. Namun nilai SIG kita lebih dari nilai dari 0,05, berarti menandakan tidak terdapat korelasi antar variabel. Sebenarnya tuh dalam di nilai R hitung dan nilai R table maupun nilai SIG ini tuh sebenarnya sama ya, hasilnya tuh juga sama saja. Contohnya tuh seperti ini. Nilai R hitung saya yaitu 0,545. Nah, di sini kan saya respondennya adalah 31, tidak perlu lagi dikurangi 2, karena yang dikurangi 2 itu hanyalah uji validitas. Jadi saya menggunakan 0,355. Nah, 0,355 dengan taraf signifikansinya 5%.
0,355. Nah, penjelasannya di R hitung dan nilai R table bahwa nilai nilai R hitung saya di atas nilai R table, yaitu 0,554 dan 0,545. Nilai R hitung saya di atas 0,355. Artinya data kali ini terdapat korelasi antar variabel. Namun jika kita melihat dari nilai SIG, dikatakan juga bahwa nilai SIG saya 0,02 kurang dari 0,05. Jadi terdapat korelasi antar variabel. Sepertinya itu saja penjelasan kali ini yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.